Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan hidayah keimanan keislaman kita yang masih kokoh di hati kita dan kita akhirnya bisa berkumpul di majelis Jumiyah ini untuk silaturahmi dan sekaligus menuntut ilmu sebagai bagian dari aktivitas kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di Ahad malam pukul 20 kita melaksanakan atau melangsungkan kajian kitab di Rosat Fikrul Islam. Biasanya ini diisi oleh Ustadz Syamsuddin Ramadan Nawawi. Saat ini beliau tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan di Banten. Sama juga sedang kajian kitab Syamil Muhammadiyah, kitabnya Imam Tirmizi. Jadi untuk sementara kajian kita pada malam hari ini akan digantikan oleh guru kita Ustadz Farhan Suhail. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Insya Allah akan mengisi kajian kitab ini. Sebelumnya kajian kitab kemarin sudah sampai bab Muqaddimah, maka pada malam hari ini insya Allah akan kita mulai bab pertama ya atau bab awal kitab di Rosat. Untuk kitab saat ini sedang didata siapa saja yang akan membutuhkan kitab baik yang Arab maupun terjemahan. Jadi yang masih belum punya kitab dipersilakan mendaftar di Ustadz Mahyudin atau di grup kajian kitab. Siapa aja yang belum mempunyai kitab, jadi nanti akan dipesankan dan nanti akan dikirim atau ke alamat masing-masing atau nanti mungkin ngambil di satu tempat kitab tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, kajian akan kita segera mulai. Kajian akan diisi atau kajian akan berlangsung sampai pukul 21, lalu pukul 30 sampai pukul 30 kita akan tanya jawab. Jadi setengah jam kita akan isi dengan tanya jawab. Jadi kajian berlangsung sampai pukul 21. Kepada Ustadz Farhan Suhail, kami persilahkan, tafadhol. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, teman-teman sahabat dari Majelis Sabil Nahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam pertemuan via Zoom ini. Semoga jadi wasilah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dengan niatan yang ikhlas dicatatkan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa wara'an fid din waj'alna hudatan muhtadin waj'alna minar rasyidin. Amin. Insyaallah taala pembahasan kita adalah mengkaji kitab Dirasat fil Fikril Islami, yaitu kajian dasar-dasar pemikiran Islam, dan sampai pada pembahasan Al-Wahdatul Ula, bagian yang pertama Al-Fikru Al-Islami, di pemikiran yang Islami. Pemikiran ini diberikan sifat Islami dalam judulnya. Artinya satu isyarat bahwa pemikiran itu ada yang sifatnya tidak Islami. Al-fikru ghairu Islami, gitu ya. Ini untuk apa? Bagi kita kaum muslimin sangat penting
karena nanti fungsinya adalah membedakan mana sebetulnya pemikiran yang benar-benar Islami, mana pemikiran yang bukan Islami. Sehingga bukan sekedar hanya klaim atau bukan hanya sekedar pengakuan sepihak, tapi satu fakta atau realitas yang memang bisa dibuktikan bahwa hal tersebut merupakan pemikiran Islami ataukah bukan. Ya, jadi al-fikru al-islami, tamhid, pendahuluan. Qad yumsabul fikru ilan nasi allatina yahmilunahu wa yatabannawnahu. Baca nggak ya? Kalian bisa baca ya. Qad yunsabul fikru ilan nas. Jadi kadang-kadang sebuah pemikiran itu dinisbatkan artinya disandarkan ilan nasi, kepada orang-orang allatina yahmilunahu wa yatabannawnahu. Orang-orang yang mana yang dimaksud? Yaitu orang-orang yang mengemban pemikiran itu dan orang-orang yang mengadopsi, mentabanni pemikiran tersebut. Maka dinisbatkan. Contohnya, fayuqalu, maka dikatakan al-fikrul arabiyyu, pemikirannya orang Arab. Berarti pemikiran ini diemban oleh orang Arab atau pemikiran ini diadopsi oleh orang Arab. Maka dikasih nama al-fikru al-arabiyyu. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, wal fikru al-gharbiyyu, pemikiran barat. Berarti orang-orang barat yang mengemban atau mengadopsi pemikiran itu, maka dikasih nama pemikiran barat. Sering dengar ya, pemikiran barat gitu ya, meracuni kaum muslimin. Wal fikrul urubiyyu, ya, pemikiran Eropa. Nah, maksudnya adalah orang-orang Eropa. Maksudnya di sini orang-orang yang tinggal di Eropa, yang mengembannya, yang mengadopsinya. Yang keempat, wal fikru ar-rusiyyu, ya, pemikiran Rusia. Ya, maksudnya yang mengembannya orang-orang Rusia atau mengadopsinya orang-orang Rusia. Wa qad yunsabu ila wadi'i asasi hadzal fikri. Nah, kadang juga sebuah pemikiran itu dinisbatkannya bukan kepada orang-orang yang mengadopsi atau mengemban, melainkan kepada wadi' asas, yaitu peletak dasar. Atau biasanya disebut perintis pemikiran itu. Wadi' asas, peletak dasar hadzal fikr. Ya. Wa yuqalu, maka dikatakan al-fikru al-marxiyyu, wal fikru al-aflatuniyu, wal fikru al-hijliyu. Nah, ini bahasa-bahasa nama ya. Pemikirannya Marx, maksudnya pemikiran yang pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx. Maka dikasih nama pemikiran Marx. Atau juga pemikiran Plato, karena Plato yang merumuskan pemikirannya. Yang lain, pemikiran Hegel. Hegel kita tahu ya, salah satu ilmuwan di Eropa itu punya teori, ya, teori yang kemudian dikasih nama dengan pemikiran Hegel. Ya, pemikiran Hegel ini kan juga salah satu yang menjadi landasan bagi Marx untuk mengembangkan teori sosialismenya. Ya. Kalau Plato itu adalah salah satu filosof dari Yunani. Ya, kita juga sudah sering dengar namanya. Nah, itu membuktikan bahwa satu pemikiran kadang dinisbat kepada orang yang mengemban dan mengadopsi, tapi kadang juga dinisbat kepada sosok yang meletakkan dasar-dasarnya atau yang merumuskannya pertama kali. Ya. Wa idhafatul fikri ilal qa'idatil asasiyah allati buniya 'alaiha huwa sahih. Nah, linya kedua, dan idhafah, menyandarkan sebuah pemikiran kepada al-qa'idatil asasiyah, sebuah kaidah asasiyah. Kaidah asasiyah maksudnya adalah sebuah landasan, kerangka, ya, atau pilar-pilar dasar, allati buniya 'alaiha, yang kemudian dibangun di atasnya pemikiran itu. Hal itu juga sahih,
Maksudnya boleh saja. Ya. Contoh, fayuqalu al-fikru al-islamiyu. Nah, kita di sini contohnya adalah pemikiran Islami. Apa maksudnya? Kenapa dikasih nama pemikiran Islami? Bukan disebut pemikiran Muhammad atau bukan disebut pemikiran Quraisy, bukan. Al-asasiyata allati buniya 'alaiha al-fikru wal aqidatul islamiyatu. Karena sesungguhnya dasar-dasar yang menjadi kaidah atau pilar atau pokok yang kemudian dibangun di atasnya pemikiran tersebut adalah aqidah Islamiyah. Jadi penamaan ini mempertimbangkan apa kaidah asasiyahnya juga boleh, ya. Boleh untuk kemudian kita mengidentifikasi satu pemikiran tertentu. Apa nih landasan pokok-pokoknya? Oh, landasan pokok-pokok pemikiran itu adalah demikian, maka kasih nama pemikiran itu A misalnya. Ya. Kalau pemikiran Islami karena landasan pokok-pokok atau kerangkanya adalah akidah Islamiyatul lam ya'ti bihal Arab au ghairuhum minal bashar. Dan akidah Islamiyah itu lam ya'ti bihal Arab, bukan dibawa oleh orang Arab atau siapapun manusia selain Arab. Maksudnya itu bukan hasil kreasi otaknya orang Arab. Pemikiran Islam itu bukan hasil kreasi bangsa Arab atau siapapun yang lain. Wa innama huwa, melainkan pemikiran Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa allati samma hadzal mabda'a wa hadzal dina al-islam. Dialah maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, tidak ada satupun pihak yang lain yang telah memberikannya nama. Maksudnya Allah sendiri yang ngasih nama. Hadzal mabda', mabda' atau ideologi ini, wa hadzal din, agama ini Allah ngasih nama al-Islam. Qala ta'ala, ini dalilnya. Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi Allah yang memberikan namanya, yaitu agamanya namanya Islam. Ya, dinul Islam. Gitu. Wal fikrul islamiyyu sawa'un nuqila 'anil arabi aw 'an ghairihim fa huwa al fikrul islami. Nah, ini menarik ya, bahwa pemikiran Islami itu, pemikiran yang dia Islami sama saja, sawa'un nuqila 'anil arab, apakah dia dinukil dari bangsa Arab ataukah bukan Arab, fahuwal fikrul islami, tetap disebut pemikiran Islam. La farqa bainal fikri allati nukhila anis Syafi'i awil Bukhari aw Muhammad Asad an-Nimsawi aw Abu al-A'la al-Maududi. Nah, ini ada beberapa nama yang disebut ya. Jadi penekanannya di sini yaitu pemikiran itu disebut Islami, bukan dilihat orangnya ini orang mana, Arab apa bukan. Kalau Arab Islami, ya belum tentu. Ya, kalau bukan Arab itu pasti nggak Islami. Bukan bangsa Arab atau bukan yang menjadi faktor. Karena itu la farqah, nggak ada bedanya. Kalau pemikiran itu disebut Islami, ya sama. Misalnya Syafi'i itu bangsa Arab. Dia orang Palestina, Gaza. Bukhari dia orang Samarkand, ya Uzbekistan. Muhammad Asad ini aslinya malah dia orang Eropa. An-Nimsawi itu artinya Austria. Muhammad Asad, nama aslinya Leopold Weiss. Kemudian setelah masuk Islam, beliau mengganti nama baru dengan Muhammad Asad. Karya-karyanya sangat bagus ya. Abul A'la al-Maududi. Nah, ini juga beliau adalah bukan orang Arab. Beliau ini tokoh Muslim yang sangat terkenal.
asalnya Pakistan, Abul A'la Al-Maududi. Nah, empat-empatnya ini hasil pemikirannya disebut pemikiran Islami, padahal orang-orangnya beda-beda secara bangsa. Ya, ada yang orang Arab, ada yang orang Uzbekistan, ada yang orang Austria, ada orang Pakistan. Wa huwa fikrun islamiyun. Ya, pemikiran beliau-beliau ini merupakan pemikiran Islami. Rubma ikhtilafi jinsiyatin au lughatil ashkhas. Meskipun berbeda-beda dari sisi kebangsaannya atau bahasanya, alladzina ijtahadu fihi au naqaluhu. Yang beliau-beliau ini telah mencurahkan upayanya dalam merumuskan pemikiran atau juga telah menukilkan pemikiran-pemikirannya sehingga hasil dari rumusan beliau-beliau ini disebut pemikiran Islami. Apa ukurannya? Standarnya yaitu pemikiran-pemikiran tersebut pemikiran yang digali dari sumber-sumber Islam. Maka dia disebut pemikiran Islam. Kan tadi sudah disebut ya, secara sederhana pemikiran Islam itu definisinya adalah pemikiran yang menjadikan kaidah asasiyahnya adalah aqidatul Islamiyah. Gitu. Maka siapapun orangnya, kalau merumuskan satu pemikiran, yang kemudian pemikiran yang ia rumuskan tersebut landasannya adalah aqidah Islamiyah, maka itu disebut pemikiran Islami. Apakah orang Indonesia yang mencetuskan? Enggak. Itu juga termasuk. Wal fikrul Arabi qabla al-Islami laisa fikran Islamiyan. Ini lanjut ya. Pemikiran bangsa Arab sebelum Islam itu bukan pemikiran Islami. Jadi kan kadang-kadang nih kita suka dituduh perampangan ya, seolah-olah fanatik Arab, seolah-olah orang yang condong pada syariat itu punya fanatisme berlebih-lebihan kepada apa saja berbau Arab, padahal enggak juga. Maksudnya patokan kita bukan soal Arab atau bukan, tetapi apakah itu sesuai dengan Islam. Nah, ini ditegaskan. Fikrul Arabi qoblal Islam laisa fikran Islamiyan. Pemikiran bangsa Arab sebelum Islam itu datang, artinya sebelum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pemikiran Islami. Itu pemikiran jahiliyah. Lidzalika kana min ad-diqqati wa min tasmiyati syai'i bil ismi allati yadullu alaihi tamaman duna ziyadatin aw naqs. Oleh karena itu, ya, menjadi sesuatu yang tepat, ya, diqqah wa min tasmiyati syai'i bil ismi, yaitu memberikan penamaan sesuatu dengan bil ismi, dengan penamaan yang itu memang menunjukkannya secara sempurna. Duna ziyadatin au naqsin, tanpa ada penambah-nambahan atau tanpa ada pengurangan. Artinya itu memang disesuaikan dengan fakta apa adanya. An yuqala lil fikri allati mansya'ahu al-Islam al-fikru al-Islami, bahwasanya dikatakan terhadap sebuah pemikiran yang itu sumbernya adalah Islam, bahwa itulah pemikiran Islami. Ya, jadi para asatidz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sahabat Majelis Sabilun Nahdah, bahwa kita ini sekarang jadi jelas ya bahwa pemikiran Islami itu patokannya bukan Arab atau bukan. Juga bukan dilihat dari apa namanya keturunannya. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Aqulu dzalika, ya. Udrika silatal wathiqa bainal Arabi wal Islam. Ya. Wa bainal lughatil arabiyyati wal Islam. Allah Ta'ala. Ya. Jadi maksudnya ini beliau penulis yakni Muhammad Hussein Abdullah. Beliau mengatakan bahwa aku menyatakan hal demikian
yaitu inna udriku silatal wasiqah, karena aku memahami hubungan wasiqah, ya, hubungan yang kuat bainal arabi wal islam, antara bahasa Arab dengan Islam, antara bangsa Arab dengan Islam, wa bainal lughatil arabiyyati wal Islam, juga hubungan erat antara bahasa Arab dengan Islam. Qala ta'ala, beliau berhujjah dengan surah Al-Jumu'ah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus, ya, seorang rasul fil ummiyina, di tengah-tengah bangsa yang ummi, yaitu bangsa yang tidak bisa baca tulis atau buta huruf. Minhum, dan orang yang diutus itu adalah bagian dari bangsanya sendiri, yaitu dari kaum Quraisy itu sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala 'anil Qur'an. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Al-Qur'an, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan Al-Qur'an ini adalah lisan, bahasanya Arabiyyun, bahasanya bahasa Arab yang nyata, terang, ya. Wa qala ta'ala, ya, Allah berfirman juga, ya, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahu adzim. Fa innama yassarnahu, maka hanyalah sesungguhnya kami menjadikannya mudah, ya, bilisanika, dengan lisanmu, la'allahum yatadhakkarun, agar supaya mereka ingat, ya, agar supaya mereka kemudian sadar. Surah Ad-Dukhan, ya. Nah, kemudian wa udriku annahu la yumkinu fahman nususi min Qur'anin wa sunnatin, ya, fahman sahihan wa daqiqan illa bil lughatil arabiyyati. Dan saya memahami, maksudnya beliau ini, bahwa la yumkin, tidak mungkin untuk bisa memahami teks-teks syariat, yaitu Quran, yaitu sunnah atau hadis, dengan fahman sahihan wa daqiqan, dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang cermat, illa bil lughatil arabiyyati, kecuali harus dengan bahasa Arab. Wala yumkinul ijtihadu wa huwa istinbatul ahkam syar'iyyati illa bil lughatil arabiyyati. Dan juga tidak mungkin ada ijtihad, yaitu penggalian hukum syariat, illa bil lughatil arabiyyah, kecuali dengan alat bahasa Arab. Jadi dalam hal ini beliau menekankan hubungan erat antara bahasa Arab dengan Islam, antara orang-orang berbahasa Arab dengan teks-teks Islam, yaitu Quran dan Sunnah, ya. Jadi mustahil kalau orang itu nggak paham bahasa Arab kemudian berijtihad, ya, nggak masuk akal, ya. Atau misalnya tidak bisa bahasa Arab tapi kemudian mengaku merumuskan pemikiran Islam, ya, itu juga tidak mungkin, ya, mustahil. Fataqatul arabiyyatu al-arabu wa lughatuhum, maka potensi bangsa Arab, ya, yaitu bangsa Arabnya, orang-orangnya maupun bahasa mereka, wal islamu, bahasa Arab dengan Islam itu, bangsa Arab dengan Islam itu adalah sinwanun mutalaziman, sinwan mutalaziman, ya, itu ibarat dua saudara kembar. Wa indama fasolat at-taqatu al-arabiyyatu anil Islam, dan apabila terpisah potensi bahasa Arab dari Islam, maka du'ufat ad-daulatul islamiyatu thumma istaqatat, maka daulah Islamnya itu akan melemah dan ujungnya dia akan runtuh. Ini analisa beliau, ya. Nah, jadi insya Allah
Itu pembahasan kita. Sampai jam berapa nih sekarang? Jam 20.38. Belum. Ya. Belum Iya, ya? sih. Belum, Tat. Iya. Sip. Kemudian kita lanjut lagi. Lanjut ya. Nah, masuk nih. Ya. Definisi. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Wa masya Allah. Pembahasan kita yaitu al-fikru al-islamiyu. Ya. Pemikiran yang islami. Ta'rifuhu. Ya. Kemudian ususuhu. Definisinya, dasar-dasarnya, khasaisuhu. Ya. Kekhususannya. Ya. An-naqlatun nau'iyatul lati ahdatsaha fil hayatil islamiyah. Ya. Kemudian juga bagaimana pemikiran Islam itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Mazayahu adal afkaris sabiqah, dan juga perbedaannya dari pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Nah, ini beberapa sub pembahasan kita. Pertama nih, ta'rif al-fikril islami. Ta'rif, definisi. Ya, kita harus berangkat dari definisi ya, supaya kita terhindar dari membahasnya panjang lebar. Ya, semua pihak membahasnya sudah jauh sana kemari, taunya definisinya belum disepakati, itu bisa jadinya ngalor ngidul ya. Waliyadzubillah. Maka ini sangat baik sekali ya. Metode pembahasannya adalah pertama diletakkan dulu nih apa sih definisinya pemikiran Islam itu, ta'rifnya. Min sifatit ta'rifis sahih an yakuna jami'an mani'an. Jadi sifat sebuah definisi yang sahih, definisi yang baik itu mestinya dua sifat. Jami'an mani'an, yaitu dia menghimpun sekaligus dia mencegah. Wah, ini maksudnya apaan ya? Jami'an. Ai jami'an li kulli ajza'in wa sifatis syai'il mu'arraf. Satu, yang dimaksud dengan menghimpun jami' yaitu satu definisi yang baik mestinya punya sifat jami'. Artinya mampu mencakupi, menghimpunkan ke dalam definisinya itu likulli ajza'in wa sifati syai'al mu'arraf. Segala sesuatu yang menjadi bagian-bagian, yang menjadi sifat-sifat dari sesuatu yang didefinisikan itu. Jadi memberikan ta'rif definisi itu bukan perkara yang terampangan, bukan perkara yang gampang ya. Karena definisi yang baik itu harus bisa menghimpun, mencakupi seluruh bagian-bagian, seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh sesuatu yang didefinisikan itu. Itu satu. Yang kedua, mani'an. Mani'an artinya definisinya itu bisa mengeluarkan hal-hal yang memang tidak dimaksud. Ya, itu definisi yang bagus ya. Kalau definisinya tidak tepat, itu kadang-kadang definisinya bisa memasukkan sesuatu yang pada dasarnya itu tidak kita maksud ya. Wa mani'an min dukhuli ayyi ma'nan gharibin ila syai'il mu'arraf. Mani'an itu mencegah, menghindarkan dari masuknya ayyi ma'nan gharibin. Pengertian-pengertian yang asing, maksudnya yang tidak nyambung dengan apa yang didefinisikan itu, ila syai'il mu'arraf, terhadap sesuatu yang didefinisikan. Misalnya contoh nih ya, contoh sederhana saja. Apa definisinya presiden misalnya? Apa definisinya khilafah? Apa definisinya raja misalnya? Itu kan ada definisinya sendiri-sendiri ya. Kalau definisi ini kemudian tidak tepat, itu bisa fatal. Kadang-kadang orang yang bukan khalifah ya disebut khalifah padahal dia presiden. Orang yang dia kemudian raja disebut sebagai khalifah padahal
Dia bukan khalifah, dia adalah raja. Itu punya definisi-definisi sendiri. Nah, kalau definisinya yang dari 3 yang kita contohkan tadi ini, definisinya bukan definisi yang sahih, memang itu bisa menjadi rancu bagi manusia, bagi masyarakat. Akhirnya presiden itu dikatakan sekaligus khalifah atau raja itu bisa khalifah. Padahal itu kalau berangkat dari definisi yang sahih itu tidak akan terjadi. Tapi sekarang ya orang kayaknya nggampangin kayak gitu ya. Baik. Wa bina'un 'ala dzalika ikhtartu at-ta'rif at-taliya lil fikril islami. Dan berdasarkan penjelasan tadi, aku nih maksudnya penulis yaitu Muhammad Husain Abdullah, ikhtartu, aku memilih sebuah definisi berikut ini, yaitu apa yang dimaksud pemikiran Islami. Nah, ini mohon disimak baik-baik ya. Kalau hafal bagus lagi tuh. Al-fikru al-islami huwa al-hukmu ala al-waqi'i min wijhatin naduril islami. Jadi pemikiran Islam yaitu al-hukmu ala al-waqi', yaitu menilai suatu fakta min wijhatin naduril Islam, dari sudut pandangan Islam atau dari perspektif Islam. Enggak. Afwan. Jadi ini definisi ya. Al-hukmu 'alal waqi' min wijhati nadrul Islam. Kalau kita mencermati definisi ini ada 2 pokoknya. Yaitu 1, al-hukmu 'alal waqi'. Yang kedua, min wijhati nadrul Islam. Ini ada 2 intinya. Jadi yang namanya pemikiran itu adalah al-hukmu 'alal waqi', menilai suatu fakta atau realitas. Ya. Itu namanya pemikiran. Tapi pemikiran itu kemudian dia bisa bisa dibeda-bedakan apakah pemikiran itu Islami ataukah pemikiran itu tidak Islami. Nah, unsur kedua yang membedakan min wijhati apa dia menilai suatu fakta. Nah, di sini disebutkan pemikiran Islam itu adalah min wijhati nauduril Islam, dari sudut pandang Islam, dari perspektif Islam. Jadi bukan soal dia orang Islam atau bukan soal dia ini kiai atau bukan, ulama atau bukan, sehingga kemudian cetusan pikirannya disebut pemikirannya Islami. Ya, itu harus didudukkan definisinya sesuai tidak. Kalau berdasarkan definisi ini, pemikiran seseorang itu disebut pemikiran Islami, yaitu apabila dia menilai sesuatu fakta berdasarkan sudut pandang Islam. Contoh nih ya. Contoh, kemarin kan itu baru pemilu di Amerika ya. Pemilu di Amerika itu Joe Biden lawan Trump, ya kan? Menurut informasi yang menang Joe Biden, ya, sehingga kemungkinan besar dia nanti akan menjadi presiden Amerika berikutnya. Nah, dari ini kan fakta al-waqi. Kita ini Muslim. Nah, ketika mau menilai fakta itu, fakta tentang hasil pemilu Amerika, kita ini Muslim. Al-hukmu 'alal waqi', mau menilai suatu fakta. Kemudian katakanlah seorang Muslim namanya A ini, dia menilai, wah, saya sih lebih cocok nih kalau Joe Biden. Ini contoh ya. Ada yang mengatakan dia Muslim, dia memuji bahwa saya senang kalau Joe Biden yang terpilih karena dia kan dari Partai Demokrat. Partai Demokrat itu dia relatif lebih lunak, dia condong untuk baik sama kaum muslimin seluruhnya. Kayak itu argumentasinya. Ya, dia mengatakan kalau Trump berbeda. Jadi intinya dia mengatakan suka kalau Joe Biden yang menang. Nah, apakah penilaiannya dia terhadap fakta itu kemudian disebut pemikiran yang Islami? Ada yang katakan, ya iya, dia itu Islami. Dia kan ulama, dia kan kiai.
Itu nggak bisa begitu, karena pemikiran yang disebut Islam itu tidak adalah menilai suatu fakta min wijhati nadhril Islam. Harus dari sudut pandang Islam. Ya, bukan soal dia gelarnya apa, detailnya apa, bukan. Tapi dari sudut pandang apa dia melihat atau menilai sebuah fakta. Mestinya kalau berangkat dari sudut pandang Islam, maka kita akan tahu bahwa siapapun yang terpilih, Joe Biden kah, Trump kah, itu sama saja bagi dunia Islam. Itu pasti mereka akan tetap menjadikan Islam sebagai musuh, ya, sebagai rival yang kemudian data-data sudah banyak sekali membuktikan betapa permusuhan mereka kepada kaum muslimin, ya. Bahkan Partai Demokrat itu di zamannya Obama, Joe Biden sebagai wakil presidennya, kita tahu bahwa ada 26.000 bom yang dijatuhkan. Kalau dihitung secara statistik, itu berarti setiap sekian menit itu satu bom dijatuhkan Amerika di masanya Joe Biden wapres ke negeri-negeri Islam. Sehingga berangkat dari situ kita pasti akan paham, ya, bahwa tidak benar jika berharap kepada orang-orang semacam itu. Ini contoh, ya. Wal waqi'u qad yakunu syai'an wa qad yakunu fi'lan. Nah, kita sekarang masuk, ya. Oh, afwan, saya lewati ya tadi. Afwan. Fatakunu anasirul fikril islami salasatan, ya. Maka unsur-unsur pemikiran Islam itu ada 3. Al-waqi'u, al-hukmu, war-rabtu bainahuma. Subhanallah. Jadi unsur di dalam apa definisi pemikiran Islam itu ada 3, ya, Ustaz sekalian. 1, waqi, fakta. 2, hukmu, yaitu penilaian, ya, atau menghukumi fakta itu. Yang ketiga, rabtu bainahuma, yaitu pengkaitan antara keduanya, antara fakta dengan penilaian. Wal waqi'u qad yakunu syai'an wa qad yakunu fi'lan. Yang dimaksud dengan fakta itu, fakta ini bisa 2 macam. Jadi kalau kita bilang fakta itu apa sih? Nah, fakta ini bisa dikelompokkan kepada 2 kelompok. Pertama, fakta berupa syai', yaitu merupakan benda-benda atau merupakan apa namanya itu? Freeze start, afwan. Terus sepertinya. Ya, sepertinya ya sambungan. Sambungannya terus hilang. Yang salah akan bergabung kembali, ya, saat Farhan. Karena Bisa memang nyambung di tempat beliau itu sinyal sering sulit. Saya kalau pas ada kajian itu juga berapa kali kedua. Ya, Kang. Nah, sambil menunggu barangkali Ustaz Kukuh mungkin dari hadirin sekalian kalau ada pertanyaan bisa di chat dulu atau nanti mungkin secara lisan. Halo. Bisa dipersiapkan. Halo. Nyambung. Nyambung lagi nih. Baik. Putus tadi, Tat. Oh, putus ya. Afwan. Baik, lanjut ya. Ya. Sampai tadi bahwa al-fikru al-islamu huwa al-hukmu 'ala al-waqi' min wijhati nadhir Islam. Fatakunu anasirul fikril islami salasatan. Maka unsur-unsur sebuah pemikiran yang islami itu ada 3. 1,
waqi atau fakta. Yang kedua al-hukmu, yaitu penilaian atas fakta. Yang ketiga ar-rabtu bainahuma, pengkaitan di antara keduanya, antara fakta dengan penilaian. Wal waqi'u qad yakunu syai'an wa qad yakunu fi'lan. Nah, yang namanya fakta itu ada dua kemungkinan. Ya, bisa berupa benda, fakta itu benda, misalnya gelas, kacamata, laptop, ya HP, buku, pulpen. Itu semua syai, fakta yang berupa syai. Itu namanya kalau misalnya kita lagi ngopi, nah itu kopi benda, ya kan? Atau misalnya ada yang ngerokok, rokok itu benda, syai. Tapi fakta itu juga ada kelompok kedua, wa qad yakunu fi'lan, yaitu bisa fakta tersebut berupa perbuatan. Misalnya yang dimaksud belajar itu perbuatan, ya. Yang dimaksud adalah dia menembak, nah itu perbuatan. Ada contoh yang lain, misalnya dia memukul, itu perbuatan. Nah itu semua fakta. Jadi fakta itu dua macam ya, ada syai'an, ada fi'lan. Fa'in kana syai'an, jika fakta itu berupa benda, ya, fa imma ayyakuna hukmuhu mubahan au haraman. Kalau dia berupa benda, faktanya berupa benda, bola, mobil, HP, kacamata, buku, dan seterusnya, semua yang terkategori benda ini, maka apa hukumnya? Hukmuhu mubahan au haraman. Hukumnya adalah bisa mubah, bisa haram. Alias yaitu aja bisa mubah atau haram. Fa yuqalu matsalan, maka misalnya dikatakan al-ainabu mubahun wal khamru haramun. Ini contoh ya. Anggur itu hukumnya mubah, anggur benda. Khamr itu haram, khamr itu juga benda. Jadi antara itu aja kalau syai, kalau benda itu. Tidak ada ditanya, kan kita kadang-kadang nih apa ya, menyebut benda itu misalnya sunnah. Sebenarnya enggak, benda itu enggak ada yang sunnah ya. Atau benda itu apa namanya itu wajib, enggak hukum atas benda itu adalah mubahan au haraman, itu aja. Misalnya mobil apa hukumnya mobil? Mubah. Rumah hukumnya mubah, ya. Misalnya lokalisasi WTS itu haram, itu benda. Atau misalnya yang lain-lain. Jadi itu saja. Tidak ada istilah bahwa rumah sunnah, itu tidak tepat ya, istilah seperti itu tidak tepat. Sepeda sunnah itu enggak ada, istilah seperti itu tidak tepat. Ya. Sepeda hukumnya apa? Mubah, gitu. Pistol hukumnya apa? Mubah, dan seterusnya. Mengapa? Li'annal qa'idata syar'iyyata tanussu al-aslu fil asya'i al-ibahatu ma lam yarid dalilut tahrimi. Karena sesungguhnya kaidah syar'iyyah, bahasa Indonesianya kaidah syariat, itu menyatakan, nah ini bisa digarisbawahi, adalah salah satu kaidah. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu ma lam yarid dalilut tahrim. Hukum asal segala sesuatu berupa benda-benda adalah mubah selama tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Jadi hukum asal boleh atau mubah lagi tidak ada dalil khusus yang mengharamkan. Gitu ya. Sehingga lahirlah hukum tersebut, yaitu mubahan atau haraman. Wa in kana al-waqi'u fi'lan. Adapun kalau benda kalau fakta itu berupa sebuah perbuatan, fa imma ayyakuna hukmuhu fardan, manduban, mubahan, makruhan, haraman. Nah, kalau benda tadi hanya dua, mubah atau haram, kalau perbuatan lain. Nah, perbuatan ini kemungkinan hukumnya terbagi 5. Bisa adalah fardu, wajib, mandub,
sunnah, mubah, ya, mubah, makruh, kemudian haram, 5. Contoh-contohnya apa nih? Qasiyamu Ramadana fardun, was-sadaqatu mandubun, wa aklul khubzi mubahun, wal kalamu fil hammami makruhun, war riba haramun. Puasa Ramadan fardu wajib. Sedekah, ya, misalnya sedekah nasi Jumat kan banyak ya. Itu hukumnya apa? Itu bukan fardu, itu mandub, sunnah. Aklul khubzi, makan roti, hukumnya apa? Makan roti wajib? Enggak. Sunnah? Enggak. Hukum makan roti mubah, ya. Kalamu fil hammam, ngomong di dalam kamar mandi. Misalnya ini dia biasanya ada orang nyanyi ya di kamar mandi, ngobrol di kamar mandi. Itu hukumnya apa? Haram? Enggak haram sih, tapi makruh, ya. Riba? Oh, riba haram. Jadi ada 5. Kalau hukmu al-waqi, yakni fi'lan, fardu, mandub, mubah, makruh, haram. Wal qaidatu syar'iyyatu binisbati lil af'ali tanussu al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bil hukmi syar'i, ya. Bahwa kaidah syariat terkait dengan perbuatan itu menyatakan al-aslu, hukum asal atas segala perbuatan, ya, atau aktivitas, taqayyudu, yaitu dia terikat dengan apa? Bil hukmi syar'i, dengan hukum syariat. Wal hukmu 'ala al-waqi'i la budda an yu'khadha min al-adillati syar'iyyah. Nah, ini penting sekali. Kita tadi bicara tentang pemikiran Islami. Kita bicara tentang menilai fakta, harus bersandar kepada perspektif Islam. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah apa yang dimaksud perspektif Islam? Tuh. Apa yang dimaksud sudut pandang Islam itu apa sih? Ternyata kan tadi bukan soal personal ya, bukan soal dia orangnya ulama, kiai, atau orangnya orang apa itu, syekh dan seterusnya, bukan. Yang dimaksud dengan perspektif Islam, yang dimaksud dengan sudut pandang Islam adalah la budda an yu'khadha minal adillati syar'iyyah, yaitu hukum tersebut harus diambil dari dalil-dalil syariat. Nah, itu namanya perspektif Islam. Apa dalil syariat itu? Al-kitabu was sunnatu, Quran dan sunnah. Wa ma yadullu alaihil kitabu was sunnatu, dan apa saja yang ditunjuk oleh Quran dan sunnah, yaitu ijma'us sahabati wal qiyas. Jadi Quran dan sunnah 2, terus tambah lagi 2, ijma' sahabat dan qiyas, total 4. Wal fikrul islamiyyu naw'an. Pemikiran Islam itu 2 macam. Nau'un lahu alaqatun bil aqidati kal imani billahi wa birusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir. 1. Pemikiran Islam dari jenis pertama, yaitu yang berkaitan dengan akidah. Saya ulangi. Pemikiran Islam jenis pertama yaitu hal-hal pemikiran-pemikiran yang berkait akidah. Contoh, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir. Wa nau'un lahu alaqatun bil ahkami syar'iyyatil amaliyati. Nah, jenis kedua pemikiran Islam yaitu yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan hukum syariat. Kalau yang pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan hukum syariat. Contoh, kalau yang jenis kedua yaitu al-jihad, as-sholah, jihad, sholat. Wa sanatana waluhataini nau'aini bitafsir fil wahdatit tsalitsah. Insyaallah, kata penulis, kami nanti akan memaparkan kedua jenis pemikiran Islam ini secara rinci di dalam bagian yang ketiga. Wallahu a'lam. Nah, oke ya. Berikut. Cukup ya, Ususul fikih. Oh, cukup. Baik. Saya ya udah pengen minum juga. Baik, terima kasih kepada Ustadz Farhan Suhail. Sekarang saya berikan kesempatan kepada para Ustadz sekalian
para jamaah, para sahabat Majelis Salaman untuk memberi tanggapan, beri komentar, bertanya. Jika pembahasan bagian awal ini, bagian pertama dari kitab Dirosat fil Fikrul Islami belum terpahami ya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustaz Fathan. Kami beri kesempatan selama 30 menit ya sampai jam 9:30 jika masih ada yang belum dipahami dari pembahasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Farhan. Silakan kepada para jamaah, para asatidz, para sahabat Majelis Salaman jika masih ada yang belum paham dari pembahasan tersebut. Kami persilakan. Tafadhol. Silakan yang ingin bertanya. Dipersilakan. Yang masih belum paham. Tanya, Ustaz. Oke, siap. Silakan, Sebelumnya, ya, Afwan, ini saya sinyal kurang bagus. Tadi sempat mental keluar. Jadi video saya off-kan, mohon izin, Ustaz. Ya. Tadi terakhir kan memang sempat dibahas dalam kitab ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Farhan tentang hukum benda ya. Hukum benda itu kan hanya ada dua status hukumnya, halal atau haram gitu. Nah, kalau rokok itu Mubah atau gimana? mubah atau haram, bukan halal atau mubah. Benda itu Mubah. mubah Ya. dan haram. Nah, kalau rokok itu gimana, San? Itu kan sebenarnya dari sisi faktanya kan benda, tapi ketika dibahas hukumnya ada juga yang mengatakan itu makruh gitu ya. Ya, sementara itu dulu satu dulu. Baik. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz Yudi. Ustaz Yudi ngerokok nggak ya? Beliau bukan ahli hisab. Di depan kita nggak tahu di belakang. Iya ya. Allah Ustaz ya. Enggak. Jadi rokok itu kalau kita kembali kepada pembahasan tadi, kan sudah dikasih semacam rambu-rambu ya, bahwa terkait dengan fakta yang berupa benda, itu hukumnya hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah haram, atau bahasa tadi mubah, haram. Ya. Jadi memang dipisahkan ketika membahas tentang rokok sebagai sebuah benda dengan aktivitas merokok. Ini sebagai sebuah perbuatan. Ini dua hal yang dipisah di dalam pembahasan. Ya. Ini agar sikapnya jadi tepat. Kembali kepada pertanyaan rokok itu, maka di sini ada ikhtilaf ra'yi andal ulama. Ada selisih pendapat di antara ulama tentang rokok itu. Di kalangan Muhammadiyah misalnya itu jelas mengharamkan. Itu di majelis tarjih itu sudah dibikin satu pernyataan khusus berkaitan dengan hukum merokok. Jadi mereka itu haram. Kemudian kalau di kalangan NU balik ya, kalau NU itu kalau nggak ngerokok berarti nggak kiai. Nah, bagaimana ketika ditarjih atau dilakukan pemilihan di antara pendapat-pendapat yang ada di kalangan ulama itu, maka kalau kita
mengikuti pendapat yang dikutip dari ulama di Hizib misalnya, maka itu pembahasannya adalah dinyatakan sebagai hukum rokok itu, hukum asalnya adalah mubah. Mubah ya. Ini bukan pertimbangan apapun, ini pertimbangan kepada al-waqi dari rokok itu sendiri. Seperti itu. Jadi hukum asalnya mubah. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang kemudian menyatakan haram. Jadi tadi saya ulang lagi bahwa ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan haram. Ya, contohnya tadi sudah kita sebutkan. Kemudian kalau dari sisi aktivitas merokoknya, itu pembahasannya tersendiri ya, itu pembahasan yang lain. Pembahasan terkait dengan aktivitas merokok, maka itu kembali kepada fakta si perokok itu atau fakta orang yang melakukan aktivitas merokok tersebut. Itu harus dilihat secara rinci kasus per kasus. Mengapa? Karena dengan rokok yang sama, dengan misalnya nih Jisamsu yang sama, atau misalnya dengan gudang garam yang sama, atau apa saja yang sama, terhadap dua orang yang berbeda, maka efeknya itu bisa berbeda antara orang pertama dengan orang kedua. Karena kondisi antara orang pertama kedua ini memang kenyataannya tidak sama, sehingga untuk penilaian terhadap aktivitas merokok itu harus dibahas, dan itu dikaitkan dengan fakta. Yang dimaksud fakta orang itu fakta kesehatan orang yang bersangkutan, yang perokok itu. Kalau misalnya dia punya penyakit-penyakit tertentu yang itu rawan, rokok ini kan terkait dengan aktivitas pernapasan ya, paru-paru. Kalau ada organ-organ pernapasan yang bersangkutan itu sebenarnya ada masalah menurut analisa ahli kedokteran, maka orang yang dalam kasus seperti itu aktivitas merokoknya adalah haram, karena telah masuk di dalam area yang membahayakan keselamatan jiwa, dan itu haram di dalam pandangan Islam. Adapun orang-orang yang tidak mengalami hal itu, maka dia dianggap sebagai orang yang sehat, maka hukum asalnya adalah boleh, atau ada yang mengatakan hukumnya adalah makruh, tapi tidak sampai haram. Seperti itu ya. Pembahasan tentang fakta rokok itu kan dilihat dari isian rokok itu ya, maksudnya kandungan rokok itu. Kandungan rokok itu kalau berdasarkan analisa di misalnya ya ahli-ahli kesehatan di Eropa, itu sudah jelas menyatakan bahwa kandungannya itu ada yang sangat berbahaya, sehingga para ahli sebagian menyimpulkan itu memang harus dilarang. Tapi masalahnya kan begini ya, dengan fakta rokok yang sama itu, yang disebut-sebut berbahaya oleh jumlah ahli kesehatan itu, ternyata bagi orang-orang tertentu, dia tidak kemudian mengalami masalah di dalam hal kesehatan. Ini artinya jadi hubungan antara rokok dengan berikut kandungan yang di dalam rokok itu dengan risiko kesehatan itu ternyata tidak bersifat pasti, artinya hanya bersifat kemungkinan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Demikian Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Farhan. Gimana Ustaz Mahyudin? Ada tanggapan? Ya, sementara cukup, Ustaz. Karena memang sebenarnya poin pertanyaannya kan itu tadi, Ustaz. Jadi satu sisi ketika kita menghukumi benda, ya, itu kan cuma ada dua, halal atau haram, atau mubah atau haram gitu. Nah, ketika faktanya mubah, tapi terus kemudian statusnya itu bisa jadinya makruh gitu kan. Ya seperti tadi contoh rokok tadi gitu. Tapi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Farhan kan memang dipisahkan itu ya antara fakta benda dengan perbuatan ya Ustaz ya. Ya. Baik, ya cukup. Terima kasih Ustaz Mahyudin. Oke, kepada jamaah yang lain, saya persilahkan jika
Masih ada yang belum jelas? Masih ada 20 menit lagi waktunya sampai jam 21.30. Ada 16 peserta pada malam hari ini, alhamdulillah telah hadir di majelis Jumiyah kajian kitab Dirosat Fikrul Islam. Ya, mungkin saya Ustaz. Oke, silakan. Ya, Ustaz Sofyan. Assalamualaikum Ustaz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada fenomena di antara ulama Islam ya, itu dia punya pemikiran, misalkan dia tuangkan dalam bentuk buku atau kitab ya, misalkan demokrasi di dalam Islam gitu, atau sosialisme di dalam Islam. Yang mereka itu juga kan melandasinya itu dari Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Jadi misalkan kalau masalah demokrasi, mereka melihat dari Al-Quran tentang syuro, tentang musyawarah ya. Tentang juga di dalam hadis, kisah misalkan Rasulullah itu memutuskan perang di luar kota Madinah ya ketika perang Uhud. Itu juga berdasarkan suara terbanyak gitu. Ya dan seterusnya. Itu juga yang sosialis juga punya landasan kayak gitu kan. Nah ini sebetulnya ini kalau tadi kan dikatakan kalau misalkan landasannya Al-Quran dan Sunnah ya itu berarti pemikiran Islam gitu kan. Tapi kalau seperti ini kan tidak bisa dikatakan pemikiran Islam kan gitu. Nah, ini fenomena apa nih? Atau masuknya kategori apa ini kalau seperti ini? Baik. Mungkin itu aja ya. Langsung ya. Ya, silakan Ted, langsung Ted. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz Sofyan. Terkait dengan sejumlah ulama yang kemudian merilis buku atau tulisan atau yang lain yang kemudian itu disebut sebagai pemikiran yang Islami atau buku Islam dan seterusnya. Patokannya tadi saya kira memberikan kepada kita sebuah petunjuk yang jelas, yaitu disebut pemikiran itu Islami apabila pemikiran itu bersandar kepada akidah Islam landasannya. Kemudian pandangannya itu adalah perspektif Islam yang dimaksud adalah digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang dimaksud oleh beliau ini tadi sebagai contoh adalah Mustafa Asy-Syibai, ini seorang ulama dari Ikhwanul Muslimin, memang mengarang sebuah kitab yaitu sistem sosial Islam. Jadi beliau ini menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah bapak sosialisme. Itu salah satu pernyataan. Ini kemudian dikritisi oleh para ulama banyak sekali karena dianggap ini pernyataan yang tidak tepat dan sangat fatal karena mencampurkan antara Islam yang itu adalah bersumber dari wahyu Quran dan Sunnah dengan sosialisme, yang mana sosialisme dalam bahasa Arab adalah al-ishtirakiyah, itu adalah gagasan dari orang-orang kafir, khususnya Marx. Ya, kemudian sebelum Marx ini kan ada tadi disebut Hegel. Itu adalah orang-orang yang merumuskan teori tentang sosialisme, sehingga satu kemustahilan jika kemudian Islam ini kemudian menjadi sesuatu yang bersimbiosis mutualisme dengan sosialisme, bahkan kemudian secara dalam tanda petik gegabah menyebut bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bapak sosialisme, hanya karena kalau kita baca penjelasannya itu hanya karena bahwa di dalam Islam itu perhatiannya terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang dari kalangan mustada'afin itu sangat kuat. Islam memberikan
perhatian concern terhadap orang-orang yang dianggap kalangan kelas bawah atau kalangan grassroots itu. Nah, itu analisa yang tidak tepat dan penggalian atau istidlal atau ijtihad oleh ulama dalam hal ini Mustafa As-Sibai yang tidak tepat. Sebetulnya ketika ingin menyandingkan sosialisme dengan Islam ini saja sudah sesuatu yang kontradiksi secara terminologi, secara istilah. Kemudian yang kedua, yang menuliskan buku tentang demokrasi di dalam Islam, kemudian juga berhujah terkait dengan Nabi SAW mengikuti mayoritas pendapat sahabat, khususnya di dalam konteks peristiwa Perang Uhud. Ini juga adalah satu ketidakcermatan atau kekeliruan. Jadi yang kemudian menyebabkan terjadi kerancuan di dalam menilai demokrasi itu dan mengkaitkan demokrasi itu dengan Islam. Karena apa? Karena seolah-olah di situ salah satu yang menulis tentang demokrasi bagian dari Islam itu adalah Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau ada buku ya. Bahkan di dalam satu pernyataan mengatakan, tunjukkan kepada saya siapa yang bisa membantah bahwa demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam. Itu kalimatnya salah satunya. Nah, kenapa? Karena kalau kita menganalisa di dalam tulisan beliau itu, ternyata demokrasi yang kemudian beliau padankan dengan Islam tadi hanya sebatas ketika sesuatu pendapat itu dirujuk kepada jumlah yang banyak atau istilahnya jumlah mayoritas. Maka itu langsung disebut sebagai Islam sejalan dengan demokrasi. Padahal yang sahih, yang mesti adalah dilihat fakta yang dijadikan sebagai hujah itu tadi, yaitu peristiwa perang itu adalah fakta yang jika didudukkan dalam syariat Islam adalah fakta yang berkaitan dengan apa? Apakah berkaitan dengan hukum syariat, berkaitan dengan teknis pelaksanaan satu aktivitas, dan lain-lain. Sebab kalau di dalam Islam, ini ringkas saja ya, di dalam Islam bahwa fakta itu ya keputusannya oleh Nabi SAW itu kan bisa kita lihat berbeda ya. Misalnya nih sebagai contoh, jika konsisten bahwa Islam itu menyadarkan pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas suara manusia, maka seharusnya dalam tanda petik nih, seharusnya peristiwa di dalam Hudaybiyah itu disebut dengan Sulhul Hudaybiyah mestinya adalah Nabi SAW mengikuti pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas adalah menolak untuk berdamai dengan Quraisy. Ya kan? Itu fakta sejarahnya. Para sahabat besar menolak. Umar bahkan mengeluarkan pedangnya dan kemudian bertanya kepada Nabi SAW dengan nada yang menunjukkan keheranannya yang sangat. Kata Umar radhiyallahu anhu, wahai Muhammad SAW, bukankah engkau ini adalah putusannya Allah? Kok mau saja dihinakan sama Quraisy? Maksudnya beliau nggak terima. Apa harus menyepakati perjanjian Hudaybiyah dengan Quraisy? Mayoritas suara mayoritas sahabat adalah menolak karena menganggap butir-butir perjanjian dalam Hudaybiyah itu adalah dianggap merugikan Islam. Tapi Nabi SAW kukuh, tetap kemudian menjalin perdamaian atau membuat satu kesepakatan dengan Quraisy yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Jadi di mana letaknya pengambilan keputusan atas fakta itu berdasarkan suara mayoritas? Ternyata di dalam konteks peristiwa Sulhul Hudaybiyah tidak ada. Atau dalam konteks perang Badar, contoh ya, ketika sudah mau pecah perang Badar itu, pasukan kaum muslimin lebih dulu sampai ke medan Badar dan di situ ada sumur yang kemudian Nabi SAW telah memutuskan bahwa posisinya adalah di belakang sumur. Sumur ini adalah sumber air yang sangat penting bagi pasukan khususnya di dalam peperangan. Tetapi posisi ini kemudian ya ditanyakan oleh seorang sahabat. Saya ulangi, seorang sahabat.
jumlahnya hanya 1 sahabat. Beliau menanyakan, apakah Rasulullah tempat kita ini sekarang adalah berdasarkan wahyu dari Allah, ataukah itu hanyalah sekedar bagian dari taktik peperangan? Kata Nabi, ini hanya sekedar taktik peperangan. Bal hiya al-halbu wal makidah. Ini hanyalah peperangan dan budaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa ini, ya, yang bersuara ketika itu, Khubab bin Munzir hanya 1 orang. Kemudian menyatakan tempat ini nggak tepat. Harusnya kita pindah ke tempat yang lebih cocok. Beliau kemudian memberikan masukannya. Dan itu ternyata diikuti Nabi. Saya garis bawahi. Apa pertimbangan yang kemudian jadikan sebagai landasan mengambil keputusan di dalam peristiwa Perang Badar ini? Apakah suara mayoritas? Bukan. Tidak. Ya kan? Jadi, logika suara mayoritas itu mestinya jika seorang ulama atau siapapun kaum muslimin hendak membuat benang merahnya, harus lihat fakta apa yang sedang terjadi yang kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pendapat atau suara mayoritas itu jadikan sebagai rujukannya. Ternyata kalau kita mengkaji peristiwa perang Uhud, ya, suara mayoritas yang dimaksud yang kemudian menjadi sandaran keputusan Nabi SAW, yaitu hanya dalam masalah teknis peperangan. Maka dalam masalah-masalah ini hukum asalnya mubah, sehingga tidak dilihat dari apakah dia yang bersuara itu ulama atau dia yang bersuara itu adalah orang biasa, dia yang bersuara itu adalah seorang tokoh, tidak dilihat, karena yang dilihat hanyalah mana yang paling dicenderungi oleh kebanyakan manusia ketika itu, atau yang paling diinginkan oleh pasukan kaum muslimin dalam konteks perang itu. Faktanya mayoritas umat Islam menghendaki pasukan kaum muslimin menyongsong musuh keluar dari Madinah dan menyongsongnya di luar Madinah di medan Uhud. Jadi ini adalah satu fakta yang kemudian jika dimasukkan dalam klasifikasi fakta ketika mayoritas itu jadikan sandaran pengambilan adalah fakta yang sifatnya memang mubah untuk dipilih, bukan soal keahlian tertentu yang itu mengharuskan kepakaran tertentu, seperti misalnya peristiwa Perang Badar. Bukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum syariat, seperti contoh Sulhul Hudaibiyah. Jadi faktanya beda-beda, sehingga harus dikembalikan. Maka kalau kemudian ditarik sampai jauh bahwa Islam itu jalan demokrasi, demokrasi itu memusyawarahkan segala hal. Demokrasi itu adalah dia akan menjadikan suara terbanyak sebagai patokan bagi segala hal. Dalam Islam tidak. Nah, seperti itu. Dan jadi pendapat seperti itu adalah pendapat yang tidak tepat, pendapat yang lemah, meskipun itu terlontar dari orang yang disebut sebagai ulama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ustaz Sofyan, bagaimana? Ada tanggapan kembali? Ya. Jadi kesimpulannya itu ya pemikiran yang dikeluarkan oleh ulama itu bukan pemikiran Islam ya Ustaz ya? Iya, itu pemikiran yang bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Misalnya yang mengatakan Islam sejalan dengan sosialisme itu justru bertentangan dengan Islam. Itu Islam sejalan dengan demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Gimana Tad? Ya jadi berarti fenomenanya itu fenomena bahwa dia itu keliru dalam memahami fakta ya? Iya. Oh ya, oke. Ya udah itu. Syukran. Iya. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi dari para peserta, dari para ustadz, para sahabat, majelis salaman? Masih ada sekitar 5 menit. Waktu kita. Dipersilakan kalau masih ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan atau yang belum jelas atas tadi pemaparan kitab Dirosat.
Baik, menambahkan Ustaz? kalau oke siap. Ya, ini saja apa namanya tambahan pertanyaan sebenarnya terkait dengan dari Ustaz Sofyan tadi dan juga yang telah diberikan jawaban dari Ustaz Farhan. Bagaimana kalau kemudian pendapat ulama itu ya terus kemudian dinilai oleh kaum muslimin ya diantaranya itu adalah mereka mengatakan itu perbedaan ijtihad gitu Ustaz. Ya, jadi bagaimana kita bisa menetapkan bahwa memang ini adalah produk ijtihad, tapi ini sebenarnya juga adalah kita bisa membedakan mana yang produk ijtihad dan mana yang sebenarnya itu bukan hasil dari pemikiran Islam gitu. Ya, barangkali itu Ustaz. Ya, Oke, alhamdulillah. silakan Ustaz. Barakallahu. Ya, jazakallahu khairan. Makasih, Ustaz Mahyudin. Apakah perbedaan pendapat itu masuk di dalam ranah ijtihadiyah, ya, artinya pendapat yang merupakan hasil dari penggalian hukum oleh seorang mujtahid. Yang pertama bahwa ijtihad itu dilakukan oleh seorang yang kualifikasinya memang benar sebagai mujtahid. Jadi bukan oleh sembarang orang. Nah, kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan ijtihad berdasarkan definisi ijtihad. Ijtihad itu didefinisikan sebagai badlul wus'i fi istinbatil ahkam syar'iyyati min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi definisi dari ijtihad itu saja, kata ulama, adalah mencurahkan seluruh kemampuan dalam rangka menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Berarti harus digali benar-benar dari dalil Islam, yaitu Quran, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ijma dan qiyas, itu saja. Sehingga ini yang menjadi patokan kita untuk kemudian menyatakan apakah sesuatu itu adalah ijtihad, apakah sesuatu itu adalah hasil dari aktivitas penggalian hukum oleh seorang mujtahid berupa ijtihad. Oke. Lanjutannya yaitu bagaimana dengan keragaman pendapat terkait dengan demokrasi misalnya. Saya bercontoh langsung demokrasi ya misalnya. Apakah hal itu adalah sesuatu yang masuk dalam ranah ijtihad ulama? Kita lihat ada yang iya, ada yang tidak. Gimana ini maksudnya, jadi bingung. Ada yang iya, ada yang tidak. Jadi begini ya. Kalau ada seorang yang levelnya ulama, kemudian beliau ini ya menyatakan bahwa demokrasi itu sejalan dengan Islam, dan kemudian dalil-dalilnya adalah karena mengikuti kemaslahatan, dalil-dalilnya karena itu adalah sesuatu yang sesuai dengan zaman, karena dalil-dalilnya bahwa itu adalah sesuatu yang memang menjadi standar internasional di masa sekarang ini dan seterusnya, yang hal-hal semacam itu, maka itu bukanlah hasil ijtihad kalau landasan argumentasinya seperti itu. Tapi bisa juga seorang yang kalibernya ulama ini yang kemudian mengatakan ada persinggungan antara Islam dengan demokrasi, jika memang dia mengkaji di dalam dalil-dalil Islam, kemudian mengatakan bahwa berdasarkan hujah ini maka Islam ini adalah sejalan dengan demokrasi dan seterusnya. Itu adalah dianggap sebagai ijtihad, meskipun ijtihadnya ini ijtihad yang clear. Seperti itu ya. Jadi dilihat apakah hasil dari pemikirannya itu memang digali, ya saya garis bawahi, digali dari dalil-dalil Islami atau tidak. Kalau digali dari Islam, yaitu Quran dan hadis, maka itu adalah sebuah ijtihad. Kalau kemudian digali bukan dari Quran dan Sunnah, bukan dari dalil dari Islam, tapi hanya karena hawa nafsu, hanya karena kemaslahatan, hanya karena ingin untuk dia katakan sebagai modern dan seterusnya, maka itu pendapat yang tidak terkategori jihad. Wallahu a'lam bishawab.
Dan yang ketiga, yang masuk di dalam kategori ranah ijtihad itu adalah perkara-perkara yang sifatnya zonniyah. Saya ulangi, perkara-perkara yang sifatnya zonniyah. Zonniyah itu artinya apa? Perkara-perkara yang memang masih mengandung kemungkinan-kemungkinan makna lebih dari satu. Ya, masih memungkinkan untuk dipahami lebih dari satu makna. Seperti itu masih bisa masuk di dalam ranah ijtihad. Tapi jika hal itu bukan masuk dalam ranah yang zanniyah, tapi sifatnya qat'i, maka itu tidak boleh terjadi ijtihad. Misalnya contoh, siapakah yang memiliki kedaulatan tertinggi di dalam pandangan Islam? Di tangan siapakah kedaulatan tertinggi atau hak tertinggi untuk membuat hukum itu? Menurut Islam, hak menetapkan hukum tertinggi itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qat'i. Maksudnya adalah dalil-dalilnya qat'i. Dalilnya pasti. Salah satunya misalnya inil hukmu illa lillah. Itu ayat surah Al-An'am, surah Yusuf, ya. Tapi di dalam demokrasi ini kan sangat bertentangan jauh sekali. Dalam demokrasi, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi untuk menetapkan hukum itu diserahkan kepada manusia, bukan? Dalam hal ini orang yang disebut sebagai perwakilannya rakyat. Jadi ini pembahasan yang sebenarnya pasti bahwa di dalam Islam as-siyadatu lisyar'i, kedaulatan tertinggi yang menetapkan hukum adalah di tangan syariat, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang qat'i kok. Masa mau diijtihadkan? Apanya yang mau diijtihadkan? Orang dalilnya jelas. Kedaulatan tertinggi, hak menetapkan hukum itu di tangan syariat. Sebenarnya itulah inti demokrasi. Cuman masalahnya kan ini Barat secara sengaja, baik langsung maupun melalui tangan-tangan dan kaki-kakinya, maksudnya tangannya Barat itu, memasarkan, yang mengasong ide-ide demokrasi ini bukan dengan menjelaskan intinya demokrasi tadi itu, yaitu perampasan kedaulatan, penetapan hukum dari Allah kemudian diserahkan kepada manusia, tapi mengemasnya, memberikannya jubah-jubah yang seolah-olah itu sesuai dengan Islam. Misalnya yang disebarluaskan bahwa demokrasi itu adalah musyawarah. Coba kalau misalnya para pengasong demokrasi itu secara nyata dan terang-terang mengatakan demokrasi ini kita serukan karena demokrasi ini adalah meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan manusia. Coba kalau itu ya yang mereka ulang-ulang, diterima nggak oleh kaum? Kira umat Islam yang berpikir jernih sangat mudah untuk menolak. Masalahnya kan dirancukan secara sengaja. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian Ustaz. Baik, demikian jawaban dari Ustaz Farhan. Sudah cukup Ustaz Mahyudin? Beliau kayaknya sudah. Baik, karena waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lebih 34 ya. Maka kita cukupkan kajian kitab Dirasat fil Fikri Islami pada malam hari ini, dan kita akan lanjutkan kajian kitab ini pada hari depan di waktu yang sama, insya Allah, untuk melanjutkan halaman atau bab selanjutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Farhan Suhail yang telah mengisi kajian kita pada malam hari ini. Juga kepada para asatis yang lain, kepada para sahabat Majelis Salaman, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kajian kitab ini terus berlangsung, dan semoga malam hari ini apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama moderator, host pada malam hari ini, minta maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.